Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena hal yang dahsyat dan luar biasa, berkat pertolongan dan penyertaannya atas hidup kita, sehingga pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali di dalam renungan Kristen pagi hari ini. Terima kasih. Mari kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, pagi ini kami boleh memasuki hari yang baru. Sebelum kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya berfirmanlah Tuhan dan ajarlah kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu pertanyaan bagi kita semua, saya dan saudara, di manakah letak sukacita dan kebahagiaan yang sejati itu? Seseorang bernama Clarence McCarthy berkata, kebahagiaan tidak terdapat di dalam kesenangan. Lord Byron yang hidup senang dalam gelimang kekayaannya menulis, penyakit dan penderitaan selalu menyertaiku. Kebahagiaan juga tidak ditemukan dalam uang. Jay Gould, seorang miliuner, punya banyak uang. Menjelang wafat, ia berkata, saya kira sayalah orang yang paling sengsara di dunia ini. Kebahagiaan juga tidak ditemukan di dalam kedudukan dan popularitas. Lord Beaconsfield menikmati lebih dari keduanya, tetapi dia tidak bahagia. Ia menulis, masa remaja aku bertindak keliru, masa muda aku hidup susah, masa tuaku penuh penyesalan. Demikian juga kebahagiaan tidak ditemukan dalam gemerlap kemenangan. Alexander Agung menaklukkan dunia pada zamannya. Setelah melakukan semuanya itu, di tendanya ia terisak. Tidak ada lagi dunia untuk ditaklukkan. Lalu kalau begitu, di manakah letak sumber sukacita dan kebahagiaan yang sejati dan abadi itu? Firman Tuhan mencatat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 demikian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu.
Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengalami kebahagiaan dan sukacita yang sejati saat kita berhenti mengejar kepuasan pribadi dan kenikmatan duniawi, dan mulai mencari Tuhan serta kebenarannya. Kebahagiaan ditemukan saat kita tahu bahwa dosa-dosa kita telah diampuni melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks di dalam nats kebenaran firman Tuhan yang kita baca, pada waktu itu murid-murid Yesus bangga, gembira, dan puas oleh karena mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Betapa tidak, semua roh-roh takluk dapat dikalahkan. Tetapi apakah gunanya jika nama-nama mereka tidak ditemukan di surga? Firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-15 demikian. "Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, "Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Bapak, Ibu, Saudara, pastikan nama kita ada tercatat di dalam buku kehidupan di surga. Nama saya dan saudara ada tercatat di sana. Itulah yang membuat saya dan saudara kita semua memiliki sukacita dan kebahagiaan yang abadi. Siapapun nama kita, panjang pendek, bergelar ataupun tidak, apa latar belakang kita, itu tidaklah begitu penting. Namun yang menjadi pertanyaan, benarkah dan sudahkah nama kita ada di dalam daftar buku kehidupan di surga? Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana nama kita bisa sungguh-sungguh
dipastikan tercatat di dalam buku kehidupan, sehingga kita tidak akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Seperti yang diungkapkan di dalam kitab Wahyu tadi, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kebenaran firman Tuhan menunjukkan dan memberitahukan kepada saya dan saudara dengan jelas dan tegas di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-31. Firman-Nya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Siapapun kita, saya dan saudara, apapun latar belakang kita, yang menjadi utama dan penting adalah sudahkah kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dengan itulah kita akan selamat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk sejenak renungan pagi melalui firman Tuhan. Bagaimana kami memiliki sukacita dan kebahagiaan yang abadi oleh karena nama kami ada tercatat di dalam buku kehidupan di surga. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, aktivitas, kegiatan, pekerjaan kami, melalui apa yang kami kerjakan, kami usahakan, melalui tutur kata, tingkah laku dan perbuatan kami, biarlah senantiasa ada dalam pimpinan penyertaan, berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami hari ini, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui kehidupan kami, Engkau Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus